meluangkan di tengah-tengah kesibukan panjenengan. Karena tadi saya WA itu semuanya sibuk semuanya, ya, karena memang tidak ada benar-benar tidak sibuk ya, semuanya pasti sibuk. Jadi sesuai dengan undangan yang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu, hari ini saya akan sedikit apa yang sudah saya terima dari program JKP untuk saya sharingkan ke Bapak Ibu. Tetapi saya paham Bapak Ibu yang ada di sini juga mempunyai pasti pengalaman-pengalaman yang banyak dan luar biasa yang nanti bisa kita sharingkan bersama-sama, sehingga nanti bisa menambah wawasan pengetahuan kita yang utama adalah untuk anak didik kita. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya tidak bermaksud menggurui panjenengan, tidak, karena Bapak Ibu juga sudah mempunyai pengalaman-pengalaman ketika Bapak Ibu menjadi guru ataupun dulu ketika Bapak Ibu di bangku kuliah, ya, yang SPD ini kan berarti pengalamannya sudah luar biasa daripada saya yang tidak punya pengalaman di perkuliahan karena saya SSI, ya kan. Jadi nanti mohon juga masukannya dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan buat saya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu kok kayaknya tegang, kita eksplikin dulu aja ya. Eksplikinnya saya siapkan. Eksplikinnya ya. Nah, eksplikinnya yang gampang saja. Bapak Ibu pernah bermain teka-teki gambar? Oke, teka-teki gambar. Nah, ini saya ambilkan dari teka-teki gambar yang ada di HP dan di web. Teka-teki gambar. Apa hewan laut dulunya? Apa Bapak Ibu? Lobster, betul sekali. Bentar, bawah. Lobster. Lobster ya. Berikutnya. Tahu ya Pak ya lobster ya? Ya, ayo. Nih. Ayo, nama Bapak Ibu. Ada keris. Ada keris. Oh, ada. Apa dia? Kerusakan parah. Kerusakan parah. Betul Bapak Ibu? Iya. Saudara. Sekarang tebak siapa beliau? Sekali sih Ada tulisan nggak ya? Tahu aja. Aku adalah seorang keikhlasan. Coba fotonya keikhlasan. Apa adalah seorang tokoh terkenal? Enggak. Ini gambarnya sering ada di internet. Enggak tahu ya. Maju. Mana? Enggak tahu ya. Ya, jelas ya.
Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah sedikit. Bapak Ibu, kalau sudah agak refresh, kita akan lanjut ke perjalanan kita yang pertama. Budaya positif. Kenapa nanti kita harapannya ini semua yang disampaikan? Ya, ada 7 Bapak Ibu yang nanti akan disampaikan. Mulai dari perubahan paradigma melalui pembelajaran, perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua ada disiplin positif, disiplin positif itu. Motivasi, ya ini. Perilaku manusia, ini sambil dulu ya tambahan kita. Motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita karena di sini adalah basicnya manusia. Kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas sama segitiga restitusi. Jadi ini semua Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar? Pernah ya? Pernah. Pernah ya Pak ya? Pernah. Tentang apa Pak Iwan? Posisi kontrol ada 5, luar biasa. Apakah ada yang pernah dengar? Pernah? Apa Pak? Kebutuhan dasar manusia. Iya, kebutuhan dasar manusia. Bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selain kami yang tersiap, ya. Baik. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Supaya, nah, saya ada pertanyaan tematik. Judulnya coba dibuka. Tapi saya dibuka bukan yang lain ya. Jadi Bapak Ibu berpasangan pas ini. Berpasangan kan? Silakan Bapak Ibu berpasangan. Ada pemain A, monggo silakan. Anda menyimpan, bayangkan Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu kita SD namanya disukai itu berharga banget ya, beneran konangan gitu. Sekarang paling berharga apa? Misalnya ada sesuatu yang tidak mempertahankan di tangan itu. Misalnya ini adalah rahasia suksesnya Pak Dias. Ini misalnya kebuka atau ngomong bisa meniru sukses kayak aku gitu misalnya, ya kan? Atau Pak Agus, ya kan? Rahasia pinternya Pak Agus itu ada di tangan ini. Nah, coba Bapak Ibu ini salah satu dulu. Mungkin yang sebelah kanan dulu. Kanan dulu yang mempunyai rahasia, yang kanan dulu yang mempunyai rahasia. Pasangan cendengan lagi. Kanan dulu yang mempunyai rahasia. Atau mungkin rahasia ini bisa yang paling berharga, bisa yang paling berharga ataupun yang paling buruk yang kita punya. Kita punya selalu ya mungkin ya. Yang ada yang hanya yang kita sendiri yang kita punya orang yang ngerti. Karena tidak cinta, oke aku gak ngerti dong. Misalnya ya Pak ya, sing itu loh Pak itu. Ya misalnya gitu, supaya orang lain nggak tahu. Nah coba. Kemudian yang B, pemain B. Nah cobalah buka dengan segala cara. Ini saya buat ya. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kempalan tangan. Coba. Bapak Ibu bisa melakukan apapun, ya kan? Kosong, selain kan ada cara untuk supaya dia mau membuka. Coba Bapak Ibu. Boleh. Enggak, atau siapa tahu di dalam kelas mau membuka sendiri, ya kan?
Kota dari Pak. menghadir, Apa dia? mengintimidasi, memahami, menggoda, menggelitik, atau menawarkan sesuatu. Ya, kayak gue bukan. Ya. Ya, coba bergantian. Ada pemalu kayak ya, ada pemalu. Ini jadi benar bisa membuka Pak. Sebelum membuka ya kan buka bagus juga. Sudah buka. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mempraktekannya. Sebenarnya dibayangkan itu juga bisa, ya. Tapi kalau diasih kalau memang kita praktek. Sekarang kalau ada pertanyaan, apakah Anda membuka kepala anak panjenengan dan mengapa? Ini tadi saya tertarik dengan Pak Agus. Rasa dinosaurus apa sebab? Hipnotis. Hipnotis. Pak dia juga ikhlas dengan keikhlasan hati saya membuka. Kenapa Pak kira-kira? Karena Pak Agus mempesona itu. Karena open minded. Wah. Open minded. Terima kasih Pak Dias, Pak Agus. Ada juga yang dari tadi ini sama ini belum ini. Ketek jeneng-jenengan nggak bisa buka. Ditawari apa orang kesel. Orang kesel. Kalau politik kamu politik. Konspirasi pilpres. Ya betul. Ini rahasianya si Jokowi apa rahasianya? Rahasia perusahaan. Pokoknya ya, orang ego. Ada yang seperti ini juga Bapak Ibu. Ada juga ini. Tapi kalau berzina sama Pak Johan juga bisa membuka. Hubungan negara. Pakai apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan kalau kan buka itu. Terus saya tertarik dengan ibu berdua dan mbak berdua ini. Ya, ibu berdua ini. Nanti ada apa diskusi. Gimana ya? Saya disampaikan. Terus satu lagi. Jadi ada kesepakatan sebelumnya. Bukaan itu bukan ya, ada kesepakatan seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, semuanya logis. Ya, ada yang mau membuka, ada yang mau menutup. Pasti jenengan lagi BK sudah tahu arahnya mau kemana, ya kan? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Sebenarnya siapa? Apakah dari teman kita, pasangan kita yang pintar, atau dari siapa? Jadi sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang open minded tadi Pak Dias atau Pak Agus yang memang terbuka untuk memberikan kepintarannya, sharing kepintarannya ya kan. Kita juga ada siap kepintarannya Pak Agus. Itu terbuka. Kenapa? Ya memang Pak Agus mau ada keinginan untuk itu ya, mau saya membuka. Dan sampai hari enggak mau apapun enggak ya. Ada prinsip enggak. Sebenarnya kontrolnya ada di mana Bapak Ibu? Kita. Kontrolnya ada di kita. Mau di apa-apakan kontrolnya ada di kita. Kita mau buka, akan dibuka. Kalau kita nggak mau, ya pasti kita nggak akan mendapatkan apa-apa dari. Jadi Bapak Ibu itu sedikit pemantik ya tentang kontrol yang ada di kita. Bapak Ibu berdasarkan Stephen ya, Covey
stimulus kontrol. Kalau kenyataannya realita kebutuhan, terus stimulus responnya kita sama. Tetapi teori kontrol itu ya, itu kebutuhan kita berbeda. Ini sudah akan dihubungkan dengan anak-anak. Bahwa perubahan kita melihat anak-anak itu berbeda. Bahwa kebutuhan mereka itu tidak sama. Semua masuk sekolah. Apakah mereka semua Bapak yakin semua itu pengen ilmu? Pasti tidak. Ya. Jadi kita pun juga harus berubah bahwa kebutuhan mereka itu macam-macam sebenarnya. Ya, kebutuhan mereka itu berbeda. Sekarang dari stimulus respon kita akan belajar tentang kontrol. Ya, bagaimana kita mengontrol anak-anak kita dengan banyak kebutuhan yang ada. Bapak Ibu mau pakai rayuan. Nah, aku tuh pengen pinter gak sih? Ya. Tapi dalam diri mereka ada loh Bapak Ibu sih. Nggak penting anak muda ya. Kita masih muda ya pengen senang-senang. Ada loh Bapak Ibu yang seperti itu. Ya, pinter sukses pikir kari. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Gak semuanya yang masuk ke Leonardo itu punya cita-cita atau punya niat kuat untuk belajar. Tidak semuanya. Kita lihat semua orang melihat hal yang sama itu dulu, tapi sekarang berubah menjadi semua orang memiliki gambaran berbeda. Beda. Jadi semakin dinamis. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya gitu, ya kan? Tetapi untuk sekarang itu matematikanya semene, bahasa Inggrisnya semene, apa semua. Kita harus memahami bahwa pintarnya mereka itu berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dulu, kalau sekarang semua perilaku pasti mempunyai tujuan. Ya, pasti mempunyai tujuan. Kalau ada pembunuhan Bapak Ibu tidak serta-merta langsung di penjara, pasti ada prosesnya. Apakah dia melakukannya karena dendam? Apakah dia melakukannya karena mempertahankan diri? Tidak tujuannya, gitu. Dan hukumannya pasti akan berbeda. Orang yang memang merencanakan atau tidak merencanakan, pasti hukumannya juga berbeda. Jadi sekarang perubahannya dengan Bapak Ibu kita melihat bahwa apapun yang dilakukan anak kita, baik ataupun buruk, kita harus tahu dulu itu sebenarnya memiliki tujuan. Nah, kita cari tahu karena kontrolnya ada di dia nih. Seperti yang tadi Bapak Ibu, semua anak juga gitu. Dia mempunyai kontrol atas dirinya. Ya, tinggal kita bagaimana pendampingannya untuk bisa membuka kedalaman anak-anak. Itu Bapak Ibu. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Pada dasarnya kita nggak bisa berbuat. Meskipun dengan pakai cara marah-marah, mungkin semenit, 2 menit, pernah Bapak Ibu semenit, 2 menit menang, baru yuk, ramai menang. Karena mereka sudah tidak mau, saya nggak mau. Ya seperti Bapak Ibu mau tadi, Pak Dewi tadi, saya nggak mau pakai itu, lemper lah apa, mau uang berapa pun saya pakai itu. Begitu pula anak kita. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau memang anak kita marah sama kita, sebenarnya itu bukan karena kita berhasil, tapi murid itu yang mau kita kontrol. Nah, itulah yang akan kita cari Bapak Ibu. Bagaimana kita mengontrol, tetapi bukan mengontrol, bagaimana kita memberikan pemahaman tadi. Bukan mengontrol, kita nggak bisa mengontrol Bapak Ibu, tapi kita memberikan pemahaman kepada anak didik kita supaya mereka itu tahu oh tindakan itu salah dan dengan kesadaran dari dalam diri dia akan berubah.
bermanfaat itu adalah penguatan positif, lebih efektif dan bermanfaat. Kemudian ditemukan juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi contohnya ini, mengkritik anak atau bahkan kowe iki lho bodoh, kowe iki yo males. Itu Bapak Ibu ternyata sesuai teori, ya, memberikan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Dia akan merasa seperti itu sampai apapun, sampai belum tahu obatnya, dia akan merasa seperti itu. Aku bodoh. Dia pun juga mengamini itu, Bapak Ibu. Itu adalah identitas gagal. Kalau kita memakai kalimat itu dan anak menerima itu, dia akan menjadi seorang identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ayo maju, nggak bisa, nggak maju, saya nggak bisa. Pernah Bapak Ibu menemui anak yang kayak itu? Jadi anak itu mungkin tidak hanya di sekolah ya, di masyarakat, di rumah. Kita perlu telusuri itu. Di rumah mungkin punya kakak yang pintar dan dia dibandingkan sama kakaknya atau sebaliknya, atau di masyarakat. Mungkin dia pernah atau mengalami itu. Oh, goblok gitu ya. Kalau orang dulu kayak gitu udah mentetes ya. Sama generasi yang dulu sebelum gitu kan udah mentetes ya. Tapi kalau ada sekarang nggak bisa disama-samakan karena perubahan paradigma itu Bapak Ibu, yang mau nggak mau, terima nggak terima, kita harus menyesuaikan. Ya, contoh goblok ini hati-hati Bapak Ibu, goblok apa? Dia kalau menerima itu, dia akan masuk ke dalam hatinya, pikirannya, dan menganggap dirinya memang goblok gitu. Dan dia punya bukan goal mindset ya, jadi sudah block mindset ya. Ayo maju, ngomong apa? Cuma ngomongin loh, sehingga iso. Saya nggak bisa melakukan seperti nah inilah ciri-cirinya dia punya identitas gagal. Salah satunya adalah karena ini sering mendapat kritikan atau kalimat yang senada negatif. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya gitu ya Bapak Ibu, anak. Orang pengen anak itu susah, gitu ya kan? Kadang-kadang seperti itu kalimatnya, guru ke murid. Ya. Orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal boleh Bapak Ibu, tetapi tidak dengan memaksa. Tapi kita akan belajar dengan yang namanya menyadarkan anak dari dalam hidup. Baik, kita akan lanjut 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, sebenarnya ada 3 ya. Kenapa kita itu melakukan sesuatu terhadap suatu peraturan misalnya? Yang pertama pasti karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau bagaimana. Aku melebu tepat waktu orang telat. Coba Bapak Ibu tanya ke anak-anak, karena apa? Karena dia tidak mau dihukum, berarti dia masih posisi yang ini. Ini adalah posisi eksternal, ya, intrinsik, ekstrinsik. Berarti dia melakukan sesuatu motivasinya bukan dari kesadaran diri, tetapi karena pengaruh orang. Saya nggak mau dihukum, saya nggak mau kompet, saya nggak mau dimarahi. Nah, itu adalah contohnya. Kalau anak masih dalam posisi ini, berarti dia masih belum sadar. Dia melakukan sesuatu karena orang lain. Aku pedih kalau Pak ini, aku pedih kalau begini, aku jadi komen-komen itu sendiri. Nah, itu motivasi yang ini. Jadi anak belum sadar. Jadi dia melakukannya hanya sebatas karena dia tidak nyaman kalau dimarahi. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bapak Ibu pernah juga anak itu semangat ketika ada iming-iming, ya kan? Benar, hari gasek. Kalau saya SD kayak gitu, sing bisa jawab mulai bisek, semangat langsung. Ini motivasi juga dari luar. Ternyata hukuman, penghargaan
Sebenarnya tidak ada Bapak Ibu. Penghargaan itu juga termasuk hukuman yang merusak. Nanti kita bisa lihat. Ya, jadi ini dari luar. Nah, ini yang paling bagus Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kowe ngomong ora telat, yo aku pengen ya bahwa waktu saya itu saya pergunakan dengan baik. Saya, alasannya adalah saya, bukan orang lain. Ya, apa gawe tugas kuwi, apa gawe PR kuwi? Ya karena saya butuh ini, saya sebenarnya adalah saya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa disiplin itu memang penting. Buat saya, bukan buat sekolah ataupun buat bekal saya, bukan buat saya. Nah ini yang mau kita arahkan ke sana Bapak Ibu, bahwa anak betul-betul sadar disiplin itu ya karena dia memang tidak mau waktunya itu terbuang disiplin. Nah mengerjakan tugas ya karena dia butuh untuk mengerjakan tugas itu supaya meningkat lagi punya baik kognitif maupun kompetensi ya. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 3. 1 dan 2 masih bersifat eksternal, dan ini yang dalam. Dan ini yang akan kita arahkan ke sana. Ya, bagaimana menunjukkan anak-anak kita itu mempunyai kesadaran intrinsik dari dalam diri. Dia sadar. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk menghindari hukuman itu paling rendah Bapak Ibu. Aku orang telat dan orang hukuman paling rendah, motivasi paling rendah. Baik gaji kurang potong misalnya ya, kalau di perusahaan itu kan mungkin kalau tetap yang dipotong itu adalah motivasi paling rendah dalam diri seseorang. Nah, yang berikutnya adalah tadi penghargaan. Anak iming-imingi, aku kerja, tak rela ngene berbeda yang iming-iming beri apa? Itu motivasi sebenarnya, motivasinya juga beda. Ya, kemudian yang ketiga adalah ini Bapak Ibu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nanti aku jadi disiplin, saya akan menjadi orang seperti apa. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi aku nganggo helm. Kalau pakai kendaraan, aku nganggo helm bukan karena ada Pak Polisi atau bukan karena ditilang, tapi kepala saya ini adalah, nah, cara pandangnya gitu. Kepala saya ini harus saya jaga. Beda ya Bapak Ibu, beda ya. Nah, itu yang mau kita arahkan ke sana. Mereka melakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakin. Jadi saya pakai helm itu adalah nilai-nilai keselamatan yang saya jaga. Bukan karena ada Pak Polisi, bukan karena ditilang atau apa, tapi karena aku ingin melanggar keselamatan, faktor keselamatan. Ya. Berikutnya, nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bapak Ibu tahu perbedaannya Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Betul, tes dulu pakainya juga gitu restitusi itu ya Pak ya. Kita bisa dapat restitusi dan restitusi. Hukuman paham nggak hukuman? Konsekuensi tak sepelekan. Itu konsekuensimu karena kamu sudah. Bedanya sama hukuman apa Pak? Konsekuensi itu kan yang dia terima setelah melakukan sesuatu. Kalau hubungan, Kalau hukuman itu sesuatu yang menghukum bedanya apa ya? Iya. Agak sedikit tipis ya Pak perbedaannya. Kalau hukuman kan dibuat, kalau konsekuensi itu keadaan yang sesungguhnya karena tidak melakukan sesuatu. Ya, misalnya ada peraturan apa? Nah, kalau melanggar hukuman gitu ya. Kalau konsekuensi kan ada lagi ke bawah lagi ya. Ada hukumannya ada, konsekuensinya adalah restitusinya ada. Nah, ini kalau jadi tadi kita sudah mengenal identitas gagal, oke?
menjadi orang yang identitasnya sukses. Hukuman Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu sadari, hukuman itu memberikan dampak identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tanpa tahu ya, karena dalamnya dari siapa yang tahu itu apa ya, bahwa ternyata sangat sakit sekali ya kata-katanya saya sangat kecewa sekali dengan perlakuan misalnya. Dan dia coba, ya kan? Ketemunya ya masih jujur, sampai tapi di dalam hati tidak ada yang tahu. Nah, bukan seperti itu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini sifatnya bisa cepat sembuhnya, bisa juga lama tergantung. Tapi hati itu sama kumpulan fisik ada yang bilang ya, sakit hati itu lebih lama daripada mending ditonjok gitu ya, kan rampung daripada katanya gitu. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena apa namanya, kamu udah mengikuti pelajaran saya, contoh konsekuensi kamu udah mengikuti pelajaran saya, kamu ketinggalan materi ini, berarti kamu harus mengikuti materi ini. Nah, itu konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi itu memberikan pilihan. Bapak Ibu sudah pernah memberikan restitusi ke anak terlambat terus kamu pengennya piye gitu. Sampai sekarang juga belum ya. Mari kita belajar, kita juga banyak belajar dari sini. Kalau hubungan ada rasa tidak nyaman, anak untuk jangka waktu yang panjang itu tadi sudah. Kemarin Bapak Ibu ada anak terlambat, perempuan, papa. Saya tahu anak ini tidak pernah terlambat. Ekspresinya berbeda Bapak Ibu. Ketika dia bertemu, terus berambang anak itu sudah Bapak Ibu. Dia kamu kan apa-apain. Saya cuma ya Pak Ondra kita di depan itu. Nah, ada rasa tidak nyaman. Sudah Bapak ini singgul belum bisa baru ada tiup tangan dia sudah nangis Bapak Ibu. Gitu. Karena untuk disiplin itu kita menerapkan ada hukuman, ya kan? Ada yang merasa tidak nyaman. Terus konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi itu sifatnya pendek, dia akan murid tapi ada sedikit rasa badan. Aku memang telat gitu ya. Tapi kalau hukuman anak dan tidak tahu maksudnya, dia kan cuma sakit hati ya. Tapi kalau konsekuensi kita berikan, anak akan bodoh, aku telat, akan ketinggalan belajar. Sakit hati ada, tapi tidak terlalu lama. Terus kalau yang restitusi Bapak Ibu itu menguatkan murid. Dia melakukan kesalahan, tapi dia kita kembalikan lagi menjadi kuat. Kita kembalikan lagi ke kelompoknya. Hukuman korban mendapat keadilan. Kali ini korban bisa diabaikan, kali ini korban mendapatkan ganti. Terus murid anak akan tersakiti, kalau ini tidak nyaman, kalau ini malah menjadi kuat. Dia sadar menjadi kuat, seseorang juga jadi benar, kembali lagi intrinsik dari dalamnya. Nah ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, sistem tidak akan berjalan dengan murid tidak takut. Ya, kita mempunyai paradigma ini. Sistem orang takut itu orang takut, gitu ya. Jadi kita semata-mata pengen bocah itu lebih. Sebenarnya bergeser. Yang kita ingat adalah bocah itu lebih atau bocah itu sadar. Dan ya, tapi secara tidak langsung kita menjadi seorang seperti itu. Kita pengen anak itu takut supaya menurutnya kita. Seolah-olah mereka perlu, tapi sebenarnya tidak. Tadi kontrol teknik. Ya, memerlukan monitoring dan supervisi terus. Kalau ini murid belajar, cara bertanggung jawab. Nah, ini yang kita arahkan. Karena semua Gen Z kita arahkan seperti itu. Mandiri, kritis, ya, kalau kritis. Mereka adalah aset kita baik di tahun 2045 ya kan. Yang didengung-dengungkan Indonesia emas. Karena kita mau menuju membimbing Gen Z itu menuju ke sana. Ya, mempunyai tanggung jawab berpikir kritis.
Nah, kalau hubungan bersifat negatif, kalau konsekuensi itu netral Bapak Ibu. Kalau restitusi positif. Kalau hubungan padanya memaksa, kalau ini stimulus respon, kalau ini kontrol. Jadi anak itu punya kontrol atas dirinya dan melaksanakan atau mau membuka atas dasar keinginannya. Nah, kalau yang hubungan peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Nah, itu ciri hubungan. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ada terima kasih. Konsekuensi. Kalau yang restitusi, apa yang kami yakini? Ini mungkin agak sedikit asing ya, nanti kita bahas. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita kembalikan lagi anak yang bersalah, kita kembalikan lagi kepada anak supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Yang berikutnya, gimana Bapak Ibu? Sudah merasa terhilangkan? Semoga ya Bapak Ibu. Ya itu sebenarnya, tapi prakteknya memang perlu kita usaha keras Bapak Ibu. Beda dengan perlakuan kita dulu sebagai anak. Ya beda. Pedang atau gitu Pak Agus. Pecuti mah. Iya Pak Heri deh. Zaman kita kayaknya yang lain tuh bertiga Pak kita Pak. Zaman kita sama Pak. Untuk manuk pendeminya ini dia Pak. Anak sekarang Bapak Ibu, anak saya aja lah Bapak Ibu. Saya mendelik Bapak Ibu. Anak saya Bapak Ibu. Saya mendelik Bapak Ibu. Saya kaget gitu. Ini perasaan kok. Ya, yang stres sekarang simbangnya. Karena dulu melakukan seperti itu saya berhasil. Ke anak saya, cucunya, wah itu. Aduh, anak ini des. Wah, orang bla gitu. Karena dulu menegakkan saya oke manut gitu. Karena memang gennya lain ya. Gennya sudah lain. Kalau yang sekarang, wah itu Bapak Ibu saya mengeluh luar biasa Bapak Ibu yang sekarang ini setiap harinya ya perasaan dia juga kalau mengeluh saya cuma diam aja karena orang tua saya nih ada apa Bapak Ibu nanti malah program teori gitu ya program teori ternyata kemudian ya sosok ini tapi itu malah kayaknya kita sudah berubah Bapak Ibu zaman yang berubah. Siapa yang menyangka Mbak Agatha, Dina, Pak Dufan ini murid saya dulu sekarang bisa di sini menjadi teman saya. Kemarin malah menjadi apa itu? Pemimpin misa, ibadah. Saya asal mungkin identitas negara juga ya. Ya masih perlu belajar. Itu juga itu cewek walaupun cewek ini tapi menek-menek asal takali dengan gimana asal tepas itu belum didandani ya apa Bu asal malah itu tidak bisa ngomong Bisa dijual. sampai saya dapatkan informasi dari Pak Isum teman-teman yang bicara
mahal ya. Kalau murah ya, kan jauh kan beda itu semua. Dalam mahal itu biasanya identik dengan kualitas bagus. Ya, kualitasnya bagus. Tampilan bagus. Jadi orang pengen hanya minyak. Pikir-pikir sih. Gitu. Ya begini ya. Terus, nah ini yang tadi saya sampaikan sebenarnya penghargaan itu mempunyai nilai yang sama dengan hukuman Bapak Ibu. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sebenarnya ada survei, bukan survei, ada penelitian Bapak Ibu. Ada penelitian bahwa penghargaannya anak itu bisa menjawab, ada yang dikasih uang, dia nggak dikasih apa-apa. Jadi yang satunya itu ada penghargaan, ada kelompok lain yang wes bener ya bener. Ternyata dari penelitian itu ya mereka efektivitas anak, kemampuan anak itu lebih bagus ya, tidak dapat apa-apa. Itu menurut penelitian. Sebenarnya ada penelitiannya, tapi nanti tidak selesai terlalu panjang. Jadi ini penghargaan sebenarnya tidak efektif. Ini sudah ada penelitiannya, baik mahasiswa, baik sampai anak TK, ya sebenarnya tidak efektif. Ada ketergantungan di sana. Jadi ketika kita sudah kuliner ini entok ini, ya bocah itu, Bu, kamu permen Bu misalnya, permen Bu, ya kita sekali kasih, 2 kali kasih. Tapi ketika sekali sih kita nggak kasih itu, nah dia akan turun efektivitas dia, kemampuan dia akan turun. Penghargaan merusak hubungan, ya merusak hubungan itu bisa Bapak Ibu. Kalau ada juara satu Bapak Ibu, juara berapa kan yang paling merasa bangga? Juara berapa? Ya ternyata betul. Saya pikir juga ya, juara terakhir dong. Ternyata enggak. Juara terakhir itu maksud juara yang paling merasa dia kecewa itu juara 2. Ya. Karena menang dia dari juara 1, dia pasti akan merasa kecewa. Sama Bapak Ibu. Biasanya kalau kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, itu yang lainnya Bapak Ibu, dia akan merasa terhitung Bapak Ibu. Aku tidak diperhatikan dulu. Segitu itu. Aku merasa tidak diperhatikan. Nah, itu Bapak Ibu. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Ya, penghargaan bersifat menghukum siapa? Menghukum orang atau murid kita yang lainnya yang tidak kita pintar. Nah, kita sampai diskusi sebenarnya apa sih restitusi itu? Sing pentingane kan kita ya. Bukan, nek cewek banget. Ya, cewek saya semua lah ya. Ya itu juga gak menginginkan. Nah, restitusi ini Bapak Ibu yang mau kita kejar anak didik kita. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksudnya gini, kalau anak itu melakukan kesalahan, kita bisa panggil, kita bisa komunikasi, bukan untuk di apa ya istilahnya di interogasi saja tidak, tetapi kita hanya mendampingi dia. Kamu merasa salah enggak? Apa nilainya yang salah? Terus kalau kamu sudah salah, ya apa yang bisa kamu? Kita kembalikan ke dia terus. Bukan kita yang membuat keputusan, tapi dia yang membuat keputusan. Itu restitusi. Apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu menyadari bahwa dirimu itu salah? Itu restitusi. Dan itu yang mau kita sasar. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam. Restitusi itu fokus
bersifat peraturan, hampir sama dengan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas itu tidak peraturan kelas. Jadi dilarang pelanggar. Nah, maksudnya gitu ya. Dilarang dilarang mencontek. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kalau peraturan berarti karena ada peraturan dari kepolisian, ya tinggal nanti kalau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Nah, tetapi kalau dari keyakinan kelas Bapak Ibu, ini lebih ke tadi, ya, yang teori kontrol. Kita melakukannya ya memang saya pakai helm itu karena keselamatan. Saya mencuci tangan memakai masker juga karena keselamatan atau kesehatan. Ya, nilai-nilai itu, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi inilah keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai bijak yang ada di sekolah, masyarakat, keluarga, ya, yang kita bisa terapkan di kelas kita. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat lepas dari latar belakang suku negara bahasa maupun agama. Nilai-nilai yang ada di universal yang ada di sekitar kita banyak ya Bapak Ibu. Nilai apa? Nilai menghormati. Sekali lagi Bapak Ibu. Nilai-nilai baik yang ada di kita kalau kita bermasyarakat atau kita bergaul, ada nilai-nilai Bapak Ibu secara tertulis maupun tidak tertulis, ya, ramah, unggul, sopan gitu ya, maksudnya sopan, terus apa lagi nilainya, nilai-nilai universal. Jadi Bapak Ibu jujur, ya kan? Banyak sekali nilai-nilai universal yang ada di yang kita punya. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah untuk berpendapat, kemudian mencatat semua masukan-masukan, baru menyusun keyakinan. Nah, kemudian tinjau ulang, saya skip aja. Contohnya ini Bapak Ibu, ini kelas 1 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Keyakinan kelas itu harus pakai kata positif, jangan pakai kata negatif. Tidak boleh dilarang. Dia harus pakai kata positif. Setiap anggota perlu senang. Nah, ini kelas 1 ya. Kalau kelas 5, selalu bersikap positif. Banyak ya, memang dibuat memang umum supaya nanti semuanya ketika ada kasus nilai itu bisa keluar. Jadi memang dibuat umum. Kelas 7 hormat. Kami meyakini, jadi ini dibuat keyakinan dalam satu sekolah atau satu kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang di orang lain. Ini ada semua orang. Berarti keyakinan apa yang kami anggap? Ketika ada yang ngejek temannya, keyakinan apa yang kamu anggap? Keyakinan ini dari mana? Keyakinan ini dari anak-anak. Kita hanya memfasilitasi aja. Keyakinan berikutnya apa? Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yakin, saya yakin itu. Yakin nak,
sekolah-sekolah apa itu namanya kayak gitu gimana itu? Nah itu kan ada 4C ya. Nah ada C apa competition apa 4C kalau 3C apa 4C itu. Dan itu juga keyakinan Bapak. Jadi anak-anak ketika dia melanggar C mana yang sudah kamu melanggar. Arahnya mau ke sana. Bahkan YPL juga ada sebenarnya untuk keyakinan ini, ya. 10 utama juga. Allah adalah kasih. Ya. Kalau kamu menghina temanmu, berarti kira-kira apa ya? Allah adalah kasih. Itu keyakinan ya, pemimpin yang melayani. Saya otoriter gitu ya. Pelajaran apa ya? Bu Desi sudah langgar. Pemimpin yang melayani. Saya tidak melayani bapak-bapak itu semuanya. Jadi keyakinan apa yang sudah saya langgar dalam pemimpin yang melayani. Ya, aku ngomong enak gitu kan. Ngasih contoh jelek ke murid-murid saya. Nah, apa yang saya langgar? Pemimpin yang melayani. Bahwa kita itu semua pemimpin loh Bapak Ibu. Saya belum di keluarga juga pemimpin ya. Pak Agus juga di keluarga juga. Ya kan, saya memimpin MGM dan GM yang lainnya ya Pak ya. Pak Oka apalagi kita sudah jelas secara jujur Jadi kalau kita pengen diapresiasi, kita pengen diakui keberadaan
sambut, pengen disapa, kasih sayang, gitu kan? Ini zaman ini. Kasih sayang. Ya kan Kak, butuh kasih sayang kan Kak? Butuh. Kalau nggak dikasih, nggak disayang. Berikutnya adalah kebebasan Bapak Ibu. Ternyata dari yang kecil bisa pindah ke Bapak Ibu dijuk juga ya. Ternyata dari kecil walaupun kita sudah kuat, pasti ada unsur kebebasan yang ingin kita apa ya istilahnya penuhi. Healing. Nah, jadi kata itu aja kalau bukan yang mau kita inginkan. Kebebasan. Bisa kebebasan, bisa kesenangan. Karena kesenangan juga termasuk kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Ada kebebasan, ada kesenangan. Jadi kita butuh kesenangan. Pun setelah berkeluarga, kejadian-kejadian tertentu ya Bapak Ibu. Termasuk saya namanya sebut. Saya itu walaupun sudah berkeluarga tapi tidak setiap minggu, setiap hari, tetapi ada hal atau bagian dari diri saya ketika memang sudah, saya rasa ini saya butuh sendiri. Kesenangan saya adalah sendiri Bapak Ibu, aneh ya. Jika orangnya adalah bahwa saya itu senangnya sendiri. Saya akan kemana saja sendiri. Padahal kayak gue gak masalah. Padahal untuk saya yang penuh ya. Papa bojoku. Tapi kadang seperti itu. Dan suami saya tahu ketika saya Pak ini ya ada tapi yo nggak sedino yang Ribet. iya boleh begitu. Jadi Bapak Ibu ada itu kesenangan dan pengen kebebasan. Ada itu kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kita harus perlu tahu. Begitu pula anak kita Bapak Ibu, nek pelajaran kayak gini kan, dengan ini pelajaran. Kan kita juga mau kayak terus itu bosan ya Bapak Ibu. Pasti ada keinginan untuk bebas, untuk senang. Ya sama anak-anak didik kita juga kayak gitu. Ada pengen dia karena kebutuhan ini manusia, bukan murid saja, bukan anak, bukan manusia. Wah, posisi kontrol. Sudah, ini saya langsung singkat-singkat aja. Nah, sekarang kita sudah mengerucut pada tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol sebagai guru untuk mengontrol anak didik kita. Yang pertama adalah penghukum. Bapak Ibu pasti tahu. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini berarti kita sebagai penghukum, tipe penghukum. Ada berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Ini tipe saya kayak gini Bapak Ibu, saya akui. Pada posisi ini adalah guru biasanya berusaha menghibur. Ya ampun, soalnya orang sakit kamu di situ, terus tak parah ngomongmu, terus kesel-kesel itu sebenarnya salah juga loh Bapak Ibu. Itu tipe kita adalah membuat merasa bersalah. Walaupun kayaknya orang kasar gitu ya, sebenarnya enggak benar juga. Masuk orang sakit di situ deh. Terus tak ada royo-royo ini tak panggil, kompen tak terboni, ini tak ngene, kita ngene. Itu adalah tipe orang yang membuat merasa bersalah. Apakah anak menjadi sadar? Menurut penelitian ada, tapi ada juga yang malah dia merasa bersalah. Dan merasa bersalahnya itu menjadi tidak baik, menjadi identitas gagal tadi loh. Terus menjadi teman. Dan ini yang dihubungkan kita bisa menjadi teman. Sebenarnya ini sudah langkah yang baik, tetapi ini prosesnya tidak menyakiti murid, tapi tetap berupaya mengontrol. Kita ada kontrol, kita menjadi teman, tetapi kita juga mengontrol. Ini juga sebenarnya kurang baik. Yang berikutnya adalah pemantau. Ini ya, memantau. Pemantau itu kita nggak melakukan apa-apa, tapi biasanya gini. Setelah kau pengen nyerok,
Nah, yang manajer dulu kan berkata, apa yang kita yakini, nak? Nah, kembali ke keyakinan kelas tadi, disiplin. Nah, anak akan secara sadar apa yang kamu yakini. Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaiki? Nah, kita kembalikan ke anak. Terus hasilnya, kalau mendukung Bapak Ibu, ini menurut penelitian, kalau mendukung dia akan memberontak hasilnya, memberontak dendam hasilnya. Tapi kalau membuat merasa bersalah, dia akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Indikasinya dia akan berbohong. Kalau teman, kita selanjutkan itu tadi. Kalau pemantau, menyesuaikan dan diawasi. Jadi dia akan tetap dan diawasi. Kayak saya, nenek dalan, nenek Pak Besi saya, nenek Pak Polisi, berarti saya lagi tetap. Jalannya berarti bisa sendiri dewi. Itu hasilnya. Nah, manajer itu anak hasilnya akan kuat. Jadi ada Pak Polisi, orangnya Pak Polisi, ada guru, orangnya guru, dia akan tetap. Itu manajer. Terakhir, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara yang kita bisa pakai memposisikan kita sebagai manajer dan memposisikan anak kita secara yang itu restitusi yang tadi. Jadi kan tadi ada hukuman, ya, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kita pilih yang paling bagus itu adalah restitusi. Dan kalau kita pilih restitusi, berarti posisi kontrol kita adalah manajer, Bapak Ibu. Manajer, bukan penghukum, bukan memantau, bukan teman, bukan pembuat rasa bersalah, tapi manajer. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau ada anak salah, kita tanya dulu, kenapa? Kita stabilkan dulu. Oh ya, bahwa manusia itu pasti punya salah. Distabilkan dulu. Dan saya seperti itu kuncinya. Kalau Desi jadi kamu, misalnya ada anak marah ketika diejek, anak marah, terus mungkin ada fisik yang dia pergunakan untuk melampiaskan kemarahannya. Ketika kita panggil, kita stabilkan identitasnya. Kalau Desi di posisi kamu, Desi juga pasti akan marah. Itu cirinya. Di menstabilkan identitas bahwa keberadaannya itu kita akui bahwa manusia itu juga punya salah. Itu identitas, menstabilkan identitas. Kita semua melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Terus validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Terus kenapa kamu sampai seperti itu? Kenapa? Masalah apa? Keyakinan apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Pasti Bapak Ibu, pasti ujung-ujungnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang muncul. Ya, beda-beda kesan kah, kesenangan kah? Kalau anak-anak kita ya ada dia kebutuhan hidup juga ada ya, mungkin ada ya. Tapi mungkin pasti dibalik nikah mereka itu ada, karena mereka ternyata di rumah kurang kasih sayang. Banyak ya Pak, anak-anak kita kayak gitu. Nah, kurang kasih sayang dan Pak Oka datang memberikan kasih sayang. Banyak mereka itu yang seperti itu kan yang sangat sederhana membutuhkan kasih sayang juga, ya kan? Dengan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini segitiga. Kenapa segitiga? Ya karena langkahnya ada 3 sebenarnya. Makanya disebut segitiga restitusi. Yang pertama adalah
Ada kemungkinan apa? Banyak lebih. Ada kemungkinan apa saja? Kalau kita ke dokter, ada yang Bapak Ibu kita ke dokter harus berulang kali 2-3 kali. Karena kan di Bapak Ibu nggak langsung sekali sembuh. Kemungkinan apa? Anak didik kita juga kayak gitu Bapak Ibu. Sekali treatment. Belum pas. Nah, belum pas. Sama apa? Iya, biasanya tingkat tinggi kan ini ya. Bener, nggak pas. Sama Bapak Ibu. Anak didik kita ya juga kayak gitu. Kalau kita sudah kasih obat, istilahnya sudah kasih treatment, ternyata dia melakukan lagi, berarti ada sesuatu yang kita kasihkan kemarin itu berarti belum sesuai dengan penyakitnya. Kita cari yang lain lagi. Berarti kemarin dia masih memberikan ibaratnya informasi nggak jujur. Kalau dia masih mengulangi lagi, pasti ada sesuatu yang tidak sesuai di situ. Ada sesuatu yang disembunyikan dan dia nggak mau dikontrol. Tapi kalau kita kodol nih dokternya wes mungkin sakit kepala, tetapi ya ternyata setelah didiagnosis sekali 2 kali ternyata yang sakit bukan kepalanya, tapi apa misalnya lapar, terus dikasih obat, ya kan bakal mari ya Pak, dikomunikasi, kaget mati, betul. Jadi sama Bapak Ibu, kita kasih treatment itu ke anak sekali 2 kali, karena nggak pas penyakitnya dia akan lagi. Sama jadi Bapak Ibu, mari kita nggak jemu-jemu untuk dampingi anak didik kita dengan beberapa treatment yang ada. Itu tadi, kalau dia masih melakukan itu dari treatment itu salah, penyakitnya itu gue. Kita harus cari tahu penyakitnya apa dan melakukan treatment yang benar. Implementasi ya Bapak Ibu. Nih, ini keyakinan kelas. Mereka menuliskan apa? Dan kita akan sepakati. Ya, contoh keyakinan kelas. Saling menghormati orang lain. Ini saya buat di kelas 10, saling menghormati orang lain. Ini aja. Bersikap tertib dan disiplin. Saling membantu, menjunjung tinggi kejujuran. Oh, ini sudah. Ya, enggak, berarti 4 keyakinan di kelas saya. Ya, jadi kalau dia itu tidak mengerjakan PR, keyakinan apa yang sudah kami langgar sudah ada di tata tertib. Ini kok tata tertib, apa bersikap tertib dan disiplin. Dikit saja Bapak Ibu, tapi benar-benar anak tahu dan meyakini. Terus selesai, ada sedikit video. Sedikit aja. Ini terakhir Bapak Ibu.
menstabilkan identitas. Wajar lah. Kamu marah. Ini karena bapak kamu dibuat dari EJK. Menstabilkan identitas. Terus mau validasi kesalahannya. Kita belajar dengan saja. Dia marah karena pertama kali sebenarnya. Dia berulang kali. Sebenarnya ada alasan baik atas tindakan yang rasa marah yang dirasakan. Tapi coba kamu pikirkan, tindakan kamu dengan marah dan mendorong si Dani, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Ya, betul. Nah, menurut kamu tidak berbuat kekerasan dengan teman-teman kamu itu penting tidak? Penting sekali. Kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kamu bilang kamu mempelajari kesalahan kamu. Setelah sadar, karena kesadaran itu muncul dari diri kamu sendiri. Baiklah, terus semangat dan silakan kembali di kelas. Ibu yang terkasih, selamat siang. Marilah pada kesempatan siang ini